Halo, selamat datang kembali. Sorry apa? Sorry nih. Oke, ya ini sekarang udah masuk lagi. Barusan ada technical problem. I don't know what happened. Oke, tamu kita hari ini adalah Mbak Ruri Wuryandari. Oke, nah ini orangnya sudah datang. Oke, aku request ya. Oke, nah ada Adianto Salim. Halo Adi. Oke, halo Surezeng. Oke, Mbak Ruri. Nah, Eh, akhirnya muncul. aku agak panik kok tiba-tiba beku gitu. Aku juga soalnya ini apa biasanya lancar, nggak tahu kayaknya koneksi First Media kayak gini katanya beberapa hari terakhir. Oke. Makanya sempat nggak pakai wifi, terus aku pakai wifi lagi, jadi kayak nggak pede gitu. Iya. Udah. Barusan post ya. Post banget, lama banget. Aku juga. Oke. Oke, tadi aku kasih introduction sedikit mengenai Mbak Ruri Wuryandari. Oke. Oke, aku bilang gini, nggak, ini nggak boleh protes ya. Nggak boleh. Jadi diem aja dulu. Oke, aku kenal Ruri ini sebagai klien ya kita ya. Aku apa Ruri sebagai klien, aku sebagai konsultan. Oke, apa namanya? Kemudian dari perkenalan itu, kemudian setelah kita nggak jadi klien gitu, aku melihat sangat terkesan gitu ya. Pertama, oke, kan sukses di corporate gitu ya, di perusahaan, kemudian pindah ke sebuah yayasan, ngerjain kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, pindah ke yayasan dari corporate ke yayasan. Di corporate itu juga udah cukup apa tinggi sekali apa posisinya. Nah, terus terakhir ketemu dia udah nggak di yayasan lagi, di satu company, electric company, dan responsibility-nya mencakup bukan hanya market Indonesia, tetapi juga market East Asia dan Jepang. Itu wow, gila ini hebat banget gitu. I'm so impressed dan itu satu. Yang kedua, impress yang kedua adalah lo ngelihat apa namanya balancing antara urusan karir, urusan rumah tangga, urusan kantor, urusan rumah. Karena di rumah bikin kegiatan juga, Mas, apa bikin pasta ya, sebagai sebuah bisnis berbasiskan di rumah gitu. Terus kalau pas lagi presentasi, oke, kadang-kadang kalau apa ngomong Jawa gitu ya, sama yang bisa ngomong Jawa. Kadang-kadang kalau begitu ngomong sama apa bule itu ada bule di dalam ruangan, ngomong Inggrisnya bagus banget gitu. Jadi wow, ini komplit, paket komplit ini. Nah, jadi aku terinspirasi, oke, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sama satu perempuan ini, supaya teman-teman bisa terinspirasi juga, gimana sih perjalanan karirnya sampai, dan gini, dan nggak kelihatan seperti wanita karir yang uptight dan yang gimana-gimana, biasa aja kayak ibu-ibu rumah tangga biasa gitu, tapi ternyata begitu kegiatannya, posisinya, dan lain-lain, wow, keren sekali. Oke, nah itu nggak boleh protes, oke, kecuali kalau ada informasi yang salah. Jadi Bisa nggak? terlalu melebih-lebihkan nih kayaknya Mas Lutfi. Ya, Uh, nggak? Nggak. tapi klien nggak bawel kan? Oke kan ya? Oke, suaranya agak kurang bagus, kayaknya agak deketan mungkin. Oke. Ini aku soalnya agak jauhan. Iya, senang banget kok aku diundang. Aku merasa tersanjung karena seorang Lutfi Hasan yang ngundang aku. Channel. Tadi agak sedikit melebih-lebihkan. Aku cuman sebenarnya menjalani hidup semaksimal mungkin aja.
Tapi memang ini juggling sekarang antara pekerjaan dan jadi ibu, jadi istri, dan juga jadi pemilik usaha UKM gurem lah ya, UKM gurem banget gitu. Lebih karena mulai dari hobi, jadi aku tuh sekarang punya usaha pasta, terus ngajarin orang-orang untuk bikin pasta dan segala macam. Jadi ya berusaha untuk memanfaatkan hidup semaksimal mungkin aja, gitu. Ya. Nah itu justru yang apa namanya, yang bikin semakin terkesan itu adalah seperti itu gitu ya. Kayak nggak ngoyo, kayak nggak kelihatan ambisius, tapi kok sukses gitu loh. Itu kenapa? Emang pinter ngomong atau pinter kerja atau pinter apa? Pinter ngomong ya. The bunch of skills is actually needed at a certain point of time. So it's always like that. Tapi intinya sih sebenarnya you always put passion in you everything that you do ya kan. Aku cuma ngebayangin kalau misalnya kita bekerja 8 jam sehari dan kita nggak cinta apa yang kita kerjain. Bayangkan kita bangun pagi dragging the bite of the bed gitu ya, terus bayangin gila ya 8 jam ke depan gue bakal menderita gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah you just have to love what you do gitu, dan try to do what you love, karena memang itu yang jadi mantraku ya. Soalnya kalau enggak kita menjalaninya dengan sangat miserable lah, dengan stres lah, dengan segala macam. Even dalam perjalanan karirku ya, ada beberapa momen di mana aku harus pindah kerja. Suamiku pasti akan bilang bahwa as long as you're happy gitu. Karena buat dia, if it's not gaji tambah gede making you happier, why you have to. Jadi this kind of considerations emang jadi kesannya tidak ngoyo. Terus terang aja, teman-teman adik-adik kelas dan segala macam kalau di corporate ladder juga udah tinggi banget lah. Aku mah belum apa-apa lah Mas Lutfi ya gitu. Jadi intinya sebenarnya just fulfilling my needs untuk bisa mengaktualisasi diri baik secara profesional maupun secara personal gitu. Jadi memang aku juga di mana aku sekarang ini lebih kepada kayak perenungan ya, apa sih sebenarnya yang gue mauin gitu. Jadi di awal karir juga kerja 14 jam boleh lah ya, ngelembur-ngelembur sampai jam 3 jam 4 boleh lah ya gitu. Itu aku mulai memikirkan sebenarnya apa sih yang gue mau gitu. Jadi memang di social responsibility atau dunia sustainability ya, itu itu agak putus-putus. Oke. Yang bagian sekarang bekerja in charge of so many countries itu nanti aku akan taruh di kemudian ya. Nah, kemudian. Nah, tapi yang aku ingin tahu adalah pertama kan dulu di satu multinational company ya, di public relations atau corporate affairs ya. Betul. Ya. Oke. Nah, terus kemudian pindah ke satu yayasan sosial gitu kan ya, itu memobilisasi dana gitu kayaknya, kemudian memakai dana orang lain kemudian untuk kegiatan yayasan gitu kan. Nah itu gimana dari satu corporate yang sangat for profit ke yang non profit seperti itu, kemudian gimana adjustment-nya dan apa mantranya? Ya sebenarnya waktu itu kan aku kerja di salah satu perusahaan FMCG ya. Aku sebut. Boleh. Aku sekolah 10 tahun di Sustainability Communications namanya role-nya. Memang tanggung jawabnya lebih kepada mengkomunikasikan the good things that the company is actually doing gitu dalam konteks sustainability dan CSR. Nah pada saat aku pindah ke non-profit, sebenarnya pekerjaannya kurang lebih sama gitu ya. Hanya organisasinya yang satu multinational company, yang satu adalah non-profit organizations. Tapi even non-profit organizations ini, Ancora Foundation, Yayasan Ancora ini, itu juga menjadi bagian dari satu grup bisnis yang dimiliki oleh Pak Gita Wirjawan. One of the reasons kenapa aku mau pindah ke situ juga karena ngelihat sosoknya Pak Gita ya, karena Pak Gita is very inspirational kan, dan he has a very action dalam konteks edukasi, ingin memajukan edukasi Indonesia. Dan nilai itu sama dengan apa yang aku percayai gitu.
See, that's one thing about working di dalam professional career itu menurut aku, you have to be in the company that you work for, ya. Misalnya kayak waktu itu aku kerja di Coca-Cola, I would not be working in Coca-Cola kalau misalnya aku nggak believe in the product. Gitu. Makanya kalau misalnya aku ditawarin suatu pekerjaan, yang industrinya itu benar-benar industri yang di luar prinsip aku gitu ya, yang sama sekali tidak bisa aku compromise. Dan aku sebagai seorang corporate communication, Mas Lutfi juga seorang komunikator kan, bayangkan kita harus mengkomunikasikan apapun kepentingan perusahaan, tapi kita percaya sama perusahaannya, kita percaya sama produknya. Itu kan konflik batin ya. Bisa jadi kita pulang dari press conference bisa stres dan gitu dan depresi gitu karena you don't itu sebagai seorang apa namanya person buat company. But you have to believe in the product, you have to believe in the company, you have to believe in the value. Kalau misalnya you become a person of a person ataupun a company or whatever yang lo bete banget, lo gak suka, lo benci, gimana caranya mau ngomong bagus, aura itu pasti akan terlihat pada saat kita bicara ke publik. So it's really important first when you have a career, you like the company. Because if you don't like the company, putlah. Oke. Aku ngerti soal bahwa kita harus percaya dengan produk atau dengan nilai-nilai company. Itu aku udah percaya. Oke. Tapi kan dalam company itu, dalam sebuah corporate itu kan banyak sekali faktor-faktor lain selain masalah kita percaya dengan produknya, yaitu misalnya cara bekerjanya, bos-bos yang nyebelinnya, kemudian regional, kemudian masalah headquarters gitu. Terus yang kitanya kayak merasa seperti kalau di corporate tuh kita merasa kayak aduh ternyata posisi sih gue udah tinggi di sini, tapi kok kita sebenarnya nggak punya keputusan apa-apa gitu lah. Nah itu gimana? How do you deal with that, the politics of in a corporate world gitu? Itulah saya susahnya orangnya sih bukan orang politik ya. Jadi kalau pekerjaan itu sih orangnya lempeng aja, bisa dilakukan nggak bisa ya udah gitu. Jadi for me it's really important that you have integrity gitu, karena integritas itu yang akan membantu menggait kita dalam konteks pekerjaan day in day out ya. Sehari-hari itu kan pasti kita dihadapkan banyak banget masalah itu. Dan saya mau komentarin dulu ya, bos nggak asik, pekerjaan nggak asik, perusahaan nggak asik. Karena at the end of the day, a job is a job. Apa yang saya lakukan di Coca-Cola, apa yang saya lakukan di Ampera Foundation, apa yang saya lakukan sekarang di pekerjaan saya di Schneider Electric, itu kurang lebih sama. Tetapi kan yang membuat itu menjadi berbeda adalah the way the company works, the way the company believe in their values, the way the company actually, proses kerjanya seperti apa gitu kan, fokusnya mereka apa, prioritasnya mereka apa. Kalau masalah bos juga, jadi kadang gini loh, pekerjaan tuh di mana-mana sama aja, pasti ada pro sama konsen. Tergantung sama cara kita dance around it. Kalau nyebelin terus udah gitu kita kerjaannya cuman kerutu aja tiap hari tanpa cari solusi, ya at the end you can end up very tired by the time you get back home from office, right? Jadi dance around this is needed. Kita mesti jadi orang yang sangat fleksibel, adaptif, tapi pada saat yang sama nggak boleh mengkompromis accountability dan integritas. Karena buat saya integritas itu satu guide. If you don't have integritas, semua dong Mas ya. Oke, jadi kerjain orang yang gitu pokoknya. Kalau ya agak putus-putus, mungkin agak deketan. Oke. Tapi keywordsnya tadi kan yang pertama adalah you believe in the company's values, you believe in the company basically. Kedua adalah you have to have an integrity, gitu kan ya? Yeah. Kalau punya bosnya, ini punya bos nih, ini bos kan? Tapi bukan nyebelin nih. Tapi kalau semua bos kan nyebelin. Tapi kita merasa kita lebih pintar, itu gimana?
pertanyaan jebakan banget. Moga-moga buat gue gak denger. Ya enggak lah, kadang-kadang suka gini ya, maybe we are smarter, cuman kan mungkin kita tahu lebih banyak gitu, karena kadang-kadang bos kan cuma tahu top line gitu ya, sementara kita yang tahu teknis, kita tahu detail dan segala macam, itu sih pasti ada lah ya gitu. Tapi kan it all comes down to komunikasi, karena menurut saya ya di dalam corporate culture itu, it's okay for you to disagree with people, even if it's okay for you to disagree with your boss, tetapi caranya bicara itu tetap harus professional context. You don't shout to aja people say, hey, I don't agree with you. Dan menurut saya ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa justru itu di multinational corporation itu sangat fair menurut aku ya. Di banyak perusahaan di mana aku pernah kerja itu, mau berantem deh, gebrak-gebrakan meja gitu. Tetapi habis itu kita makan siang bareng yuk. So we need to keep ourselves professional. Gak boleh baperan, Mas. Kalau baperan yang ada diajak debat di kita ya udah langsung mundur gitu. Jadi kadang bisa dengan cara yang profesional, nggak boleh setiap kali ngomel-ngomel juga. Tetapi itu kan dari diri sendiri. Apakah itu sesuatu yang masih bisa acceptable atau tidak? Kalau misalnya memang sudah sangat toxic environmentalnya sampai you cannot really get out, ya it's really up to you. At the end of the day, pekerjaan dan apapun professional fulfillment itu tergantung sama kebutuhan personal yang sangat personal gitu. Jadi kalau nggak stay ya itu really your individual call. Oke. Itu kan perusahaan Amerika ya. Oke. Apa namanya? Di Coca-Cola itu kan perusahaan Amerika dengan segala culture-nya. Oke. Sebenarnya kemudian dia datang kan ada di Indonesia dan pegawainya kan kebanyakan nih termasuk Ruri itu orang Indonesia dengan value yang Indonesia. Yang tadi itu yang baperan misalnya, atau nggak berani ngomong, nggak biasa disagree, kayak gitu-gitu. Oke. Apakah Ruri gimana menjadi lebih Amerika sehingga bisa survive, atau gimana? Menurut aku ya all comes down to komunikasi. Itu semuanya harus di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nggak bisa satu resep komunikasi itu bisa berlaku untuk the whole circumstances ataupun kondisi gitu ya. Jadi kalau harus kenceng dan meninggalkan kejawaan gue nih, karena gue Jawa banget ya, Bo, orangnya gitu. Meninggalkan kejawaanku ya, if it's needed, I have to do it gitu. Tapi pada saat yang sama, kalau memang salah satu pekerjaan utamaku tuh stakeholder engagement. Dan stakeholder engagement itu nggak mudah karena you have to deal with different people from different background with different institutions. Polanya beda, mau pemerintah kayak mau commercial entities totally beda. Nah, ini tergantung sama kita caranya quote unquote menelaah sebenarnya komunikasi seperti apa yang paling tepat untuk kondisi seperti ini gitu. Kan nggak mungkin kalau aku ngomong sama government juga terus tes gitu ala-ala Amerika gitu juga nggak mungkin gitu. Tapi pada saat yang sama, pada saat kita bicara sama commercial entity atau sama agency, agak galak dikit dong. Apa istilahnya bagus tapi ada alternatif lain nggak gitu? I'm not saying anything. Oke. Kemudian di Angkora ya, itu yayasan sosial kan ya, oleh yang punyanya Gita Wirjawan ya. Oke, itu bedanya apa? Tadi kan hampir sama aja katanya kegiatannya kan, CSR program, semacam organisasinya yang beda. Tapi ada nggak yang beda yang lain? Misalnya, kalau di corporate itu, misalnya di multinational, CSR itu sangat kayak gini loh, kita ngelihatnya ini CSR untuk actual programnya sendiri itu sekian. Kalau ngomong budgetnya 100 nih, actual programnya itu mungkin kayak 10, tapi komunikasinya tuh 90 gitu. Nah, apakah itu berlaku juga di yayasan sosial? Nggak usah nyebut nama juga sebenarnya, apa-apa, supaya ini secara umum aja. Gimana? Sebenarnya tergantung juga. Gitu, karena ada semacam kayak misalnya orang awam ya ngelihat CSR yang dilakukan oleh multinasional atau brand-brand besar itu segala macam, kayak bukan curiga, tapi lu tuh sebenarnya tuh beneran nggak sih
membantu apa ataukah lu sebenarnya tuh lebih banyak jualannya gitu loh melalui jadi kayak gimmick gitu? Sebenarnya yang namanya corporate social responsibility sekarang orang tuh nggak pakai kata CSR ya. Saya sendiri secara personal aku nggak pakai kata CSR karena itu memindahkan kayak kewajiban gitu bahwa itu kewajiban. Padahal sebenarnya apapun yang dilakukan, good things yang dilakukan oleh perusahaan untuk society-nya itu harusnya menjadi satu willingness ataupun voluntary base rather than kewajiban gitu. Memang at the end of the day investasi sosial dalam bentuk kecil itu juga nggak ada no such thing as freelance ya. Kalaupun ada, kenapa? Boleh diulang? Boleh diulang? Putus. Kenapa yang terakhir? There is no such thing as freelance in this world. Oh ya. Yeah. Right? Okay. Jadi kalaupun itu investasi sosial dalam bentuk CSR program, perusahaan pasti punya satu aspirasi ataupun satu objektif yang harus dicapai dengan investasi sosial sebesar itu gitu. Either dari sisi ataupun dari sisi jualan produk gitu. Which is buat saya it's ya kayaknya barusan agak frozen ya. Iya, barusan mati listrik. udah beli pulsa belum sih, Mas? Astaga. Nggak tahu suka gitu. Oke, terus. Udah nyala lagi. Hah? Rumahnya di sana di ujung Berung. Jadi investasi sosial itu tetap harus menghasilkan suatu yield, pasti harus menghasilkan suatu yield apapun itu, mau dalam bentuk reputasi ataupun dalam bentuk kecintaan orang terhadap produk tersebut, gitu tuh pasti lah gitu ya. Tetapi kan juga terutama sekarang ini testing pada saat COVID ya. Pada saat COVID ini kan orang banyak membantu, korporasi juga banyak membantu. Disitulah saya lihat bahwa humanity at its best, karena perusahaan-perusahaan ini dengan luar biasa gerak cepat. Langsung, oke, saya bantu 5 miliar, saya bantu 10 miliar, dan segala macam. Ini the real test, karena pada saat business as usual, apakah perusahaan masih mau bantu atau tidak gitu. Tapi Pak, setelah ini observasi saya ya selama 1 bulan ini, ternyata memang luar biasa. Mati lagi ya? Iya. Pause lagi, tapi yang tetap... ya, ini bukan dari aku yang barusan. Masa? Iya, baik-baik aja. Yang pause tadi Ruri. Oke, sorry. Ya, jadi intinya kayak gitu. Menurut aku justru real testnya sekarang terbukti di suasana COVID ini. Karena ternyata company membantu tanpa pamrih gitu. Which is buat saya saluting untuk companies lah. Oke. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya CSR itu untuk company-company itu bagian dari marketing? Bisa jadi bagian dari marketing karena sekarang itu kan orang juga udah prosumers ya. Orang membeli suatu produk ataupun jasa itu juga berdasarkan is this actually save water or not, punya inisiatif di bidang recycling atau tidak. Hal-hal seperti itu benar-benar sekarang jadi salah satu pertimbangan untuk orang itu beli produk atau tidak beli produk. Ya. Yeah. Jadi satu perusahaan ethical dalam konteks labor, dalam konteks compliance dan segala macam itu udah sekarang udah mulai embedded, termasuk supply chain. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang misalnya perusahaan minyak lah gitu, dia dapat kelapa sawitnya dari mana sih? Dari perkebunan yang mempekerjakan child labor atau tidak? Hal-hal seperti ini sekarang udah menjadi hal yang penting buat decision making, purchasing decision making, sehingga akhirnya perusahaan juga mau nggak mau mesti ke arah sana, membenahi diri ke dalam dari sisi supply chain dan juga membenahi komunikasinya keluar dalam konteks CSR. Karena only the good companies that can survive. At the end of the day, mau company mau individu, kita semua adalah bagian dari masyarakat dunia. Semua pasti punya peran masing-masing. Oke. Kemudian sekarang
Oke, bentar, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, aku mau nyapa nih teman-teman yang ada di sini ya. Oke, kalau ada yang kenal, sapa aja. Ada Tom Malik. Nah, Tom, halo Tom. Aha. Mas Dedi, thank you udah selalu datang. Aduh, ini terharu sekali. Kita nanti kapan ngobrol ya di sini juga ya, Mas Dedi Iriawan ya. Oke, Sam Haura, ya oke. Ada Tatit Prita, Rizky Kimbar, oke. Ada Melu Home, ada Zon Kanov, Novilis, ada itu tim Yahya bukan ya? Oke. Tomnya udah pergi. Oke. Tom gitu sih. Kok gitu sih? Oke. Ya. Ini apa sebenarnya ini harusnya nih Ruri ini kemarin ya jadi tamunya karena kan kemarin hari Kartini ya. Harusnya. Tapi nggak apa-apa kita ngomongin itu walaupun ini tanggal 22. Oke. Ini mau ngomongin hubungan dengan Kartini nih, boleh ya? Nggak apa-apa. Oke. Oke. Sekarang ini kalau misalnya ngelihat apa namanya ada tren yang berbeda nggak dengan yang waktu Ruri masih di corporate ya? Sekarang juga masih, maksudnya dulu yang waktu baru-baru di corporate gitu ya. Apa namanya? Dulu kan wanita ideal itu adalah yang sukses seperti Ruri sebenarnya, sukses di karir, sukses di rumah tangga, sukses jadi ibu, sukses jadi istri, sukses segala macam, apa punya kegiatan di rumah yang positif kayak punya hobi masak, menjadi bisnis segala macam kayak gitu ya, segala macam. Itu ada pergeseran wanita ideal nggak menurut Ruri? Based your insight. Kalau menurut aku ya, kita nggak boleh judgmental lah. Apapun profesi ya, maupun apakah itu mau profesi profesional sebagai pekerja, perempuan pekerja, ataupun perempuan yang emang memutuskan untuk tinggal di rumah, ngurusin anak dan suami dan keluarga, itu juga full time career loh, ya kan? Jadi I think we cannot be judgmental about which one is better gitu, atau seharusnya perempuan masa kini itu harusnya seperti apa. Menurut saya perempuan masa kini harusnya yang mereka mampu untuk bisa mengekspresikan apapun aspirasi mereka dan punya kesempatan untuk mengejar aspirasi tersebut gitu. Tentunya pada saat awal karir aku di korporasi itu masih banyak banget lah isu gender equality ya, bahwa dan kadang even sampai sekarang pun isu-isu kayak gender equity pay itu belum jadi satu hal yang jadi masalah, jadi fokus prioritas buat perusahaan gitu. Mereka selalu bilang, oh perempuan dikasih kok kesempatan yang sama, tapi pada dasarnya secara prakteknya sehari-hari, misalnya perempuan dan laki dengan jabatan yang sama, gajinya perempuan bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Itu masih sangat common terjadi gitu di sini, di seluruh dunia lah sebenarnya Mas Lutfi, bukan cuma di bukan spesifik Indonesia atau Asia gitu kan, di semua juga gitu. Dan di negara maju pun sebenarnya hal-hal kayak gini tuh masih jadi isu gitu. Why does he get paid more than I do? Sementara pekerjaan kita totally sama gitu. Jadi salah satu kenapa, nih kalau boleh agak sedikit ini ya, but this is exactly what I feel. One of the reasons why I like working di Schneider Electric ini adalah mereka menjadikan gender equity pay itu menjadi salah satu KPI-nya Presiden Direktur. Jadi Presiden Direktur di sini punya KPI semua perempuan sama laki yang posisinya sama akan mendapatkan pay yang sama. Dan itu menjadi KPI-nya dia. Jadi kalau itu nggak achieve, dia nggak akan dapat bonus ataupun apa ya. Itu masuk dalam performance indicator dia. Jadi sekarang udah mulai nih perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Dan menurut saya ya, at the end of the day, it's all about us. Kesempatannya udah ada. Kita kan nggak hidup di zaman 60 tahun yang lalu di mana semua serba terbatas untuk perempuan, ya kan? Perempuan nyupir aja zaman dulu kayak kok yang nyupir perempuan sih gitu. Tapi kan hal-hal ini udah nggak ada gitu. Jadi menurut saya satu-satunya yang holding back perempuan menjadi sukses itu adalah dirinya sendiri. Karena kesempatannya udah ada gitu. Oke lah, it's not a perfect world. Belum 100% memang mendukung perempuan sama seperti laki gitu ya. Belum 100%. Tetapi sudah jauh lebih baik dari kondisi 50-40 tahun yang lalu. Sehingga kalau perempuan sekarang tuh ngerasa kayak, oh kok gue didiskriminasi, oh kok gue, ya coba deh lihat deh. Have you actually done enough untuk thriving?
Karena at the end of the day, it's about yourself. Lo mau enggak gitu kan? Lo mau enggak? Lo ambisi lo apa? Aspirasi lo apa? Ya lo kejar gitu. Ya lo ngejar apa? Itu aja masalahnya. Rory nggak nyalahin perempuan ini? Aku agak sedikit menyalahkan perempuan yang tidak mengejar aspirasinya. Menurut saya, kecuali kalau dia nggak punya aspirasi ya, kecuali kalau dibilang, udah gue mau di rumah aja, nggak apa-apa, itu juga nggak masalah. Tapi kalau if you have aspirations, you go for it. Karena kita suka gini loh, kita suka put a break kan on our professional career. Saat mulai, udah mulai punya anak, oke deh, begitu mulai punya anak, ada promosi, aduh anak gue masih kecil, ntar dulu. Nah, kadang when we are putting a break on our life, professional life, terus akhirnya terus ada belasan ya, 3-4 tahun kemudian anak tuh udah mulai gede, ya akhirnya di situ-situ aja. Kalau itu memang menjadi keinginannya nggak apa-apa, I respect that. Tetapi kalau memang keinginan lebih, ya dikejar gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya jadi kurang lebih, pertama isu gender equality gitu ya, atau pay itu kan sebenarnya terjadi di semua negara, bukan hanya di Indonesia atau di Asia. Kemudian sebenarnya kalau dilihat itu semuanya tergantung kita sendiri, karena tinggal tergantung kita seberapa kuat atau seberapa besar keinginan kita untuk mencapai tujuan itu gitu kan ya. Oke. Sekarang kan Rudy di perusahaan listrik ya itu ya. Listrik, tapi gue nggak ngerti listrik lah. Oke. Nggak, itu menarik sekali. Kenapa? Pertama, perusahaan listrik itu kan bukannya it's a man's world ya. Itu kan domainnya laki-laki, bukan sih bisnis itu gitu ya. Terus Rudy in charge of CSR untuk berapa puluh market di Asia, termasuk Jepang. Jangan lebay, 14 doang, 14 negara. Oh ya, 40 berarti kan memang di atas 10, berapa puluh gimana sih, nggak lebay dong. Ya kan? Iya. Nah, biasanya Jepang itu biasanya dikeluarin tuh sedikit. Biasanya Southeast Asia, habis itu ada Jepang gitu ya. Atau Jepang sama Korea biasanya. Ini tuh East Asia and Japan gitu ya. Oke. Terus kerjanya gimana? Begitu banyak market, you are the boss gitu. How do you travel a lot atau WFH semua selama ini atau gimana? Terus gimana menghandle laki-laki? Kebanyakan laki-laki bukan sih di perusahaan itu? Ya, sebenarnya Schneider Electric ini memang perusahaan awalnya memang perusahaan listrik, tapi sekarang kita udah lebih ke arah digital transformation. Jadi intinya kita membantu klien dan customers untuk bisa melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit listrik ataupun energi. So we help people to do more with less electricity lewat energi efisiensi dan segala macam. Memang ini ada kita solar panel gitu ya. Oke, terus laki dan banyak sekali engineer kita yang perempuan pun masih sangat terbatas. Tetapi sebenarnya adalah ini perusahaan Prancis yang menurut saya luar biasa sekali caranya dia memfasilitasi supaya perempuan-perempuan di perusahaan ini juga bisa thriving dan maju gitu. Dan itu sangat embedded di dalam ini gue bukannya promosi perusahaan sekarang, but tadi ingat ya, I only work for company where I believe in. Jadi this is something that I believe in. Jadi memang begitu. Kalau buat aku pribadi, sebenarnya dalam konteks CSR memang ngomongin masalah accessibility, which is bagaimana kita bisa mentraining marginalized people di bidang listrik ya. Dan 14 countries under my watch, banyak travel iya. Makanya waktu ini dibilang quarantine buat gue nih kayak sehari-hari juga ya, Bo, ya, karena sebenarnya selama 2 tahun terakhir ini aku sudah banyak kerja di rumah. Tapi emang aku banyak. Jadi sebenarnya aku belongs to regional office yang base di Singapura, tapi aku di hosting sama kantor Jakarta. Jadi aku masih lah datang ke kantor Jakarta. Tapi memang sebagian besar waktuku adalah working from home. Jadi pada saat ini udah mulai working from home totally, sebenarnya sama aja. Hari-hari gue juga kayak begini, pakai celana pendek sama kaos gitu. Yang penting kol-kolan aja. Ini bagus gue pakai lipstiknya hari ini, soalnya pakai kamera. Biasanya nggak pakai ya, Bu. Tapi memang banyak travel dan menurut saya pekerjaan ini sangat fulfilling ya, karena I get to see 14 negara itu kan dari sisi the way we things totally different. Nah,
government ini juga gitu. Jadi I would be talking to government of Cambodia, I would be talking to government of Vietnam. Memperkaya sekali portfolio profesional aku gitu. Dan kadang karena home base-nya di Paris, kadang-kadang juga phone-call yang jam 9 malam, jam 10 malam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga hal yang aku lakukan pada saat aku di Coca-Cola juga. Jadi banyak travel, juggling, but I'm glad that my kids are already grown up ya. Ada twins, si kembar udah semester 4 kuliah di Bandung. So, aku punya anak SMP yang si kecil nih SMP kelas 7 dan my husband is an architect, so he works at home juga most of the time. Jadi aku punya support system yang memang luar biasa, sehingga pada saat aku pergi ke luar negeri, traveling dan segala macam, aku bisa, oh, Pak Suami tolong ya urusin rumah dulu sementara gitu, saya pergi gitu. Karena support sistemku luar biasa, jadi itu yang I'm doing grateful for having such. Apa hambatannya Pak di tempat yang sekarang yang bisnisnya tuh sangat maskulin, kemudian juga isinya tuh juga kebanyakan laki-laki, tuh hambatannya apa? Memang kadang-kadang suka ada hidden bias ya, bekerja di perusahaan yang udah tentunya male domination. Tetapi kalau di perusahaan electrical kayak Schneider ini nggak setajam kayak misalnya kayak di mining industry gitu ya, atau elektrik gitu. Kan memang benar-benar dominationnya luar biasa. Ya karena kerja tambang itu kan memang ada isu-isu safety di mana. Bukan tambangnya, itu aku tahu. Yang kenapa di sini enggak? Enggak. Karena sebenarnya kan ada juga sih, memang ini kebanyakan kayak aku tadi bilang, even engineer kita juga mostly adalah laki ya. Ada yang perempuan dan luar biasa, aku salut banget gitu. Karena memang pekerjaannya juga membutuhkan endurance yang luar biasa. Mereka harus pergi ke customer, kadang suka di remote area, yang memang dari sisi safety agak sedikit risky gitu. Jadi memang nature of the industry-nya kayak gitu sih, Mas. Tapi menurut saya ya, sekali lagi balik lagi ke aspirasi pribadi gitu. Kalau misalnya sekolahnya teknik kelistrikan atau teknik elektro gitu ya, memang salah satu, atau teknik tambang gitu kan, memang salah satu potensi kerjanya akan ada di lokasi yang non urban ya, di remote areas gitu. Jadi itu something yang you have to be aware of when you start. Kecuali kalau insinyur tapi terus pengen kerja di bank ya, itu lain lagi sih ya. Nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kerja sebagai agensi komunikasi. Oke, sekarang itu kan tadi ngomongin banyak yang serius sekali ya, CSR, corporate, kemudian apa namanya market, ada 14 market segala macam, itu kayaknya aduh serius. Oke, sekarang ngomong yang menyenangkan. Oke, yang ringan. Oke, sekarang kan punya bisnis pasta tuh ya, di rumah, berdasarkan di rumah gitu ya. Itu gimana ceritanya? Terus gimana secara bisnis, berhasilkah apa dari segi financial atau ekonomi, ataukah lebih kepada hobi atau dua-duanya berhasil? Awalnya hobi, tapi terus ternyata aku dapet duit gitu, terus seneng ya. Jadi pasta nih awalnya benar-benar dari hobi. Aku tuh orang yang sangat kadang suka penasaran banget. Misalnya kayak gini, makan smoked salmon gitu, terus nih gue bisa nih kayaknya mengasapi salmon gue sendiri gitu. Jadi aku akan coba, kalau udah berhasil udah tinggalin gitu. Jadi kadang-kadang suka suami juga nanya, kok nggak smoke salmon lagi? Enggak, udah bosen gitu ya. Jadi memang I just want to challenge. Ya? Udah nggak challenging ya? Iya, I challenge myself. Pada saat challenge itu sudah bisa dilakukan, jadi kayak udah deh, lain kali aja kalau lagi pengen gitu. Awalnya memang aku tuh kan di keluarga ini suka pasta. Suamiku suka halu, dia pikir dia orang Italia, dia suka pasta soalnya. tapi intinya keluarga ini suka pasta, terus aku tuh suka mikir, kok nggak bisa bikin pasta sendiri? Harusnya bisa dong. Aku kan suka, kalau yang yang pasta-pasta kering itu kan suka susah ya, ngerebusnya lama gitu segala macam. Terus ya udah aku nyoba dan ternyata semua bilang
pastaku enak gitu. Terus aku mikir kan, gue bisa jualan, gue jual apa ya? Ternyata memang perumahan itu jarang sekali ada di Jakarta. Dan banyak orang yang sering, yang pernah tinggal di luar negeri tentunya ya, ataupun yang pernah ngicipin ravioli itu mereka pasti akan bisa relate. Oh, nyari ravioli ya? Nggak ada di Jakarta, ada di restoran yang harganya jahanam gitu ya. Jadi aku mikir, this is a good business opportunity. Aku tuh baru mulai tahun lalu, tahun 2019 sebenarnya, Januari. Baru aja banget. Tapi terus abis itu aku juga orang yang senang banget sharing. Jadi aku juga buka kelas pasta, supaya ibu-ibu muda yang pengen bisa memberikan asupan sehat untuk anak-anaknya bisa membuat pasta sendiri. Karena pasta itu kan sebenarnya kurang lebih sama ya, sama noodles ya, sama bakmi. Kalau anak kecil kan suka Indomie ya, kayak nyebut merek, kayaknya mie instan ya. Jadinya mendingan bikin pasta sendiri aja yang bisa juga dijadiin noodles gitu. Jadi aku mulai nih diminta sama sanalah sinilah untuk ngajar pasta, how to make pasta. Dan it's fun. Ternyata sekarang even ya, sekarang tiap hari aku bisa bikin sampai 500 pieces ravioli. Itu pun ngerjainnya tuh setelah pulang kantor. Jadi jam 5 nih udah selesai tutup laptop, ya aku mulai nih bareng-bareng dibantuin semua, mulai ngerjain pesanan untuk besok gitu. Dan seru aja, ngerjainnya seru aja, nggak yang ngoyo ataupun gue mesti bikin lagi besok, enggak. Everything is yang penting you have to fun while doing it. Karena exactly happy. Karena kalau you're not doing it dengan gembira, what's the point? You're wasting your time. Gitu. Jadi the principle of you just have to do what you love. It's something kok seneng aja jalaninnya, pada capek loh. Udah masih pulang kerja ya kan? Terus udah pesen. Sementara semua dikerjain sendiri. Dan aku bikin ravioli itu semuanya dari scratch, dari pastanya sampai isiannya, sampai saus, sampai apa semuanya tuh brown butter dan segala macam, semuanya aku bikin. Belum pernah order ya? Apanya belum pernah order ya? Nanti akan. Karena aku agak bingung, agak kaget juga, ternyata bukan bikin makanan dari pasta, tetapi bikin pastanya itu sendiri, gitu ya? Pasta dari scratch. Jadi memang banyak kan yang kayak misalnya bikin lasagna atau bikin makaroni Scott. I don't do that. Aku tuh benar-benar bikin ravioli semuanya dari scratch. Gitu. Okay. Orang bilang enak, jadi aku tersanjung. Namanya juga kalau tukang masak tuh cuman gitu loh. Begitu dibilang banget tuh udah seneng banget gitu rasanya. Benar. Aku baru mulai kan, gara-gara WFH ini juga aku baking pertama kali dalam seumur hidup gitu kan, bikin carrot cake, bikin banana cake, bikin sweet potato cake, kayak gitu ya, kepala ikan, bla bla bla. Itu emang rewardingnya tuh kalau ada yang bilang enak gitu ya, apakah itu dia bilang enaknya itu karena sopan santun atau baik hati, ataukah beneran enak, itu kita dengarnya seneng sekali. Aku kirim roti enak kan? Enak banget ya, itu benar itu enak. Itu enak banget, itu langsung habis. Ya. Iya, ini pada bilang raviolinya enak banget nih, kayaknya keluarga gue. Oke, kita sebentar, kita sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Ini ada teman-teman kita sapa ya. Oke, Mbak, Mas Dedi, thank you. Nggak ada pertanyaan nih. Rindu, ada sama, Samara. Oke, ada Kania, ada Tatit, ada Rizky Kimbar, Ardila Ridwan, Melu Home, Titik Zubaidi, ada John Kanoff. Thank you. Tadi ada yang bilang ravioli, Mom Rur, so yummy, ini harus coba, enak banget raviolinya, to die for. Aduh. Aku nanti abis offline ini order deh. Serius. Oke. Nah, terus antara PowerPoint.
Oke, pertanyaan berikutnya mungkin ini yang kedua terakhir adalah itu tadi yang diomongin sama Ruri itu kayak gini loh, kayak ideal banget, textbook banget gitu ya. Tapi ternyata you are doing it gitu. Jadi bukan hanya ngomong, aduh kalau kita baca interview-interview tokoh-tokoh sukses perempuan gitu ya, itu suka ngomong, waduh balancing antara keluarga sama karir, bla 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 gitu ya. Aku agak suka sedikit, ala gitu ya, agak sedikit pesimis atau agak sedikit sinis lah gitu. Tapi ini ternyata bisa dilakukan gitu ya, dan tanpa kayak nggak ada beban gitu. Kayaknya ya udah, itu apa rahasianya? Maksudnya serius, karena kan pertama masak aku udah tahu, masak itu susah, apa capek. Misalnya kayak bikin roti itu mendingan kita ke Bread Talk beli dapat 24.000 dapat ya, udah pasti enak lah gitu ya. Kalau bikin itu, oh pertama lama dan kayaknya lebih mahal karena harus kita maunya masukinnya yang bagus-bagus gitu ya, bahan-bahannya segala macam. Nah, kebayang misalnya Ruri ini habis kerja jam 5, habis itu masak untuk memenuhi orderan gitu kan ya, ada yang order segala macam. Itu pertama nggak capek, apakah emang nggak bosen, ataukah nggak memaksakan diri, itu gimana, apa rahasianya sampai kok menjalaninya dengan santai aja gitu loh. Kadang juga kalau lagi bad mood juga nggak jalan ya, nggak bukan yang tiap hari gembira ria juga sih, kita kan manusia. Oke. Bad mood tapi, juga. Ada bad moodnya juga gitu. Tapi menurut aku gini ya, kita tuh kan diberikan 24 jam sehari tuh semua orang. Nggak ada yang dikasih 35 jam sehari. Semua punya 24 jam sehari. It really depends on us how to use of it, right? Dan kalau aku tuh sebenarnya apa yang menggerakkan aku tuh lebih karena I love doing it. I just love doing it. Aku pernah loh satu waktu nih ya, udah mau tidur nih, siap tidur gitu ya, jam 10 malam. Terus aku kayak punya urge untuk ngulenin roti. Aku bilang ke suamiku, sebentar ya aku ke dapur, mau ngapain? Bikin roti gitu. Terus jam 12 malam kita berdua makan roti pakai butter gitu, roti panas baru dari oven. It just seriously silly things, tapi that's apa ya, that what makes my life lively gitu. Karena menurut aku ikutin aja kata hati gitu loh, ikutin kata hati, apa yang bikin you happy, do it gitu. Aku tuh sekarang ini ya, aku hidupku juga nggak yang 100% perfect, Mas. Banyak banget momen-momen di kehidupanku yang dimana aku merasakan kayak ujian yang luar biasa. Tetapi justru ujian itu merupakan momen di mana aku bisa belajar belajar menghadapi hidup dengan lebih bukan lebih enteng sih, tapi lebih santai. Karena gini, hidup cuma sekali, udah deh dijalani dengan bahagia gitu. Kalau lo nggak bahagia terus hidupnya cuma sekali, mau gimana gitu. Jadi semuanya again it's about dorongan, doing things that you love, doing things that you really have passion over that. Right? At the end, reward ataupun apapun itu akan datang belakangan. Kayak misalnya aku kerjain ravioli ini, tadi awalnya kan nggak kepikiran bakal dapet duit kan. Tiba-tiba, wah, order masuk banyak banget. Terus, seneng banget ngeliat duit masuk rekening gitu ya. Itu rewardnya. Tapi sebelumnya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. I just do what I love to do. At the end, the reward will come after that. Gitu. Oke. Wow. Dan badan saya sih juga berat kok, Mas. Never just skinny cook. Ini Mas Dedi ini fashion designer. Oh wow. Yeah. Mas, tolong desainkan baju yang cocok. Cocok baju-bajunya, lihat deh. Oh, seru. Nice to meet you. Oke. Sekarang ini pertanyaan terakhir karena udah hampir sejam. Oke. Any words of wisdom bukan hanya untuk perempuan-perempuan, tetapi juga untuk laki-laki, untuk semua orang yang bagaimana supaya kita ini menjalani hidup secara positif, mengisinya dengan kegiatan yang bagus atau whatever. Any words of wisdom from you? Menurut saya sih, you have to find your sparks ya. You have to find your sparks because sparks itu nggak harus satu dalam kehidupan kita. Misalnya, you guys are still young misalnya gitu ya.
masih muda, baru lulus kuliah, kerja setahun 2 tahun, kerja baru setahun 2 tahun. Kalau misalnya, oh gue kayaknya pengen bikin jadi A deh, terus A udah selesai atau nggak kejadian, tapi gue pengen jadi B, nggak masalah juga, try it gitu. Yang penting you have the patience to try it, but you have to find your sparks. Karena pada saat you do things that you don't like dan dari hati nurani itu melakukannya dengan setengah hati dan terpaksa, itu it's not gonna good for your mental gitu. Jadi you have to find your spark and follow it. Dan menurut saya dreams ataupun mimpi ataupun aspirasi itu ya nggak akan kejadian kalau nggak dikejar dan direalisasikan. So you have to make ways to realize that. But again, do things that you love and you'll be happy. Be happy. Be a happy. Karena you're not happy. What's in it for you? Oke. Okay. Oh, aduh, thank you banget. Oke, ada yang bilang the future belongs to those who believe in their dreams. Exactly. Ada yang ngomong gitu, siapa gitu, orang Amerika ya. Oke, you agree? Oke. Sekali lagi thank you udah mau membuang 1 jam ngobrol-ngobrol di sini. Oke, harusnya bisa 1 ravioli, satu baskom. Oke. Gue langsung prom gitu. Anyway. Oke. Mau nyapa itu nggak ke teman-teman? Kalau itu silakan. Mungkin ada yang kenal. Beberapa teman Schneider juga masuk, beberapa keluarga juga, Mbak Tatit, yang penting hati senang, ya itu banget deh, pokoknya itu mantra kita semua, you need to be happy aja, udah. Oke, thank you sekali lagi. Oke, besok, jam 4.30, bukan jam 4, besok kita akan ngobrol-ngobrol di sini sama teman orang Vietnam, dia sebenarnya orang Amerika, tapi tinggal di Vietnam, keturunan Vietnam. Akan ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan di Saigon. Ah, seru. Oke, kehidupan di Saigon. Ini namanya Tui. Tui ini dulu satu kantor di J. Walter Thompson sama saya di Vietnam. Nah kemudian dia bikin bisnis spa ya di sana. Kemudian juga tourism, bikin pokoknya sukses gitu. Dan sekarang dia bilang, waduh ini ekonomi gimana nih segala macam. Nah kita akan ngobrol-ngobrol gimana di Vietnam, bagaimana pemerintah Vietnam do it differently gitu ya, handling this pandemic. Jadi besok jam 4.30 the IG Live Jakarta Vintage dengan tamu kita adalah Tui. Besok mungkin pakai bahasa Inggris karena dia nggak bisa ngomong Indonesia. Thank you Mbak Ruri. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Thank you semuanya udah standby di sini. Waduh itu ada yang jualan. Bisa loh dipesan ravioli. Nggak apa-apa. It's okay. Aku akan pesan. Dah. Thank you. Take care. Bye. Thank you teman-teman semuanya. Yes. Sampai ketemu besok jam 4.30.